Baiklah, kembali lagi bersama kami di Accountant Podcast, suaranya akuntansi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita yaitu dari BP22 yaitu Kak Silvi. Halo Kak Silvi. Dan dari Kak Silvani. Halo Kak Silvani. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada kakak narasumber kita. Dan tentunya bakal dijawab oleh kakak-kakak ini. Nah, jawaban akan menjadi motivasi dan pengalamannya untuk pembelajaran teman-teman ke depannya. Baiklah, Pak. Pertanyaan pertama yang ditanyakan pada Kak Silvi, kan BP22 udah mau akhir nih Kak. Bolehlah cerita dikit-dikit kepada teman-teman, gimana sih? eh, Apakah makin seru karena dosennya atau pertemanannya atau makin dikejar-kejar tugas nih Kak? Selama semester 5 di jurusan akuntansi itu aku merasakan banyak hal yang berubah ya, mulai dari waktu tidur, eh, kebiasaan, juga cara berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Awalnya aku tuh sedikit kaget dengan ritme kuliahan yang menyita lumayan banyak waktu, apalagi sama tugas atau deadline-deadline yang menumpuk gitu. Tapi lama-lama karena punya teman yang suportif dan juga dosen tuh jelaskannya tuh menarik dan gak membosankan, jadi semua mulai enjoy dan mulai menikmati walaupun main sulit gitu. Nah, dari jawaban dari Kak Silvi, bahwa dapat disimpulkan uh, pertemanan yang memiliki support system di perkuliahan itu sangat berguna nih teman-teman. Apalagi udah semester atas nih teman-teman. Kan dari dosen-dosen udah banyak ngasih-ngasih tugas kepada mahasiswanya. Support system kayak mendukung gitu, ayolah ngerjain tugas sama-sama atau gimana. Nah, dari Kak Silvi ini karena banyak tugas, karena ada support system bisa kayak memotivasi untuk mengerjakan tugas nih teman-teman. Nah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya kepada BP24. Nah, BP24 nih kan baru menyambang titel maba nih. Nah, gimana sih kayak eh, ekspektasinya sebagai mahasiswa, apakah sesuai sama yang dipikirkan waktu SMA atau gimana nih? Jadi kalau ekspektasi awal SMA sih kayaknya seru nih kuliah gini-gini bang. Terus kayak cari teman baru gitu. Rupanya pas dari masuk dalam perkuliahan sulit juga rupanya ya bang ya. Terus karena tugas yang menumpuk, terus waktu luang sering habis karena belajar, karena itu sih bang. Sulit, rumit gitu. Oke, baik. Dari Silvani itu karena mungkin karena baru peralihan dari SMA ke kuliah nih teman-teman. Mungkin belum menyesuaikan karena di SMA tuh tugasnya nggak serumit dari kuliah nih teman-teman. Oke. Langsung aja ke pertanyaan kedua yang akan tujukan kepada Kak Silvi. Nah, sebelumnya untuk sesuruhan nih Kak, bolehlah kayak rate dari 1 sampai 5 seberapa sulit akuntansi bagi kakak. Disclaimer, 1 itu sulit, 3 itu netral, dan 5 itu sangat sulit. Kak. Kalau untuk disuruh rate 1 sampai 5, aku bakal rate 4 sebenarnya akuntansi itu nggak sulit, tapi gantung kitanya aja gitu. Kalau ngeles-ngelesan atau udah kerjaan atau udah tugas, ya itu bakal keteteran karena akuntansi itu eh, pelajarannya itu menyambung gitu. Kalau pada dasarnya aja kita nggak tahu, ya itu depannya sulit sih. Nah, saja ke pertanyaan selanjutnya kepada BP24. Boleh kasih cerita sedikit kenapa Alek senang akuntansi? Karena tertarik akuntansi karena sekarang yang tertarik terus bisa
Itu lingkungan yang disampaikan oleh Silvani, karena akuntansi itu mencakup pekerjaannya meluas teman-teman. Setiap perusahaan itu pasti selalu membutuhkan seseorang akuntan teman-teman. Jadi kemanapun teman-teman bekerja pasti seorang akuntan dibutuhkan itu semanapun. Nah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya pada Kak Silvi. Punya kasih tip dan trik untuk belajar dan memilih mata kuliah atau boleh spill nggak itu yang baik dalam kuliah. Biasanya tuh aku bikin jadwal harian atau ilmuwan yang buat dikerjakan di topik minggu gitu. Jadi biasanya kan tugas di sebelumnya. Uh, Biasanya bikin kayak jadwal yang harus aku kerjakan dulu apa. Jadi nggak bingung buat jadi apa dan nggak teteran juga. Dan soal cara manajemen tuh dan juga menurut aku itu jangan lupa jaga keseimbangan antara akademik sama hibur dari sendiri. Kalau terlalu fokus untuk belajar mereka itu tidak lama kita bisa melakukan orang nggak ngerjain sama sekali. Jadi sekali boleh lah kita apresiasi jadi walaupun pencapaian kecil di aku itu sih suka agar Nah ini teman-teman tip dan trik hasil ini sangat-sangat bagus nih teman-teman. Kayak membuat jadwal sebelum kuliahan, contohnya kayak misalnya besok mau belajar akuntansi. Sebelum belajar akuntansi ini kita mau belajar apa nih yang mau dibahas oleh dosennya. Jadi kita pas udah dijelasin oleh dosennya, kita udah tahu lebih dulu dari teman-teman sebelumnya atau pas yang ditanya oleh dosen. Nah, itu juga disampaikan oleh Kak Silvi, nggak perlu selalu belajar, tapi kita kayak harus menghibur diri kita sendiri, kayak kayak pergi healing atau kemana sama teman-teman. Karena kalau belajar terus pasti kayak kayak apa ya gitu ya. Baiklah, selanjutnya ke PBP 24 bolehlah range 1 sampai 5 seberapa serunya jadi mahasiswa akuntansi ini. aku sih terus Dari Silvani sendiri itu mengasih rating itu karena mungkin ngasih peralihan gitu dari SMA ke kuliah itu kan beda. Nah, kita udah masuk ke sesi terakhir nih teman-teman. Dari Kak Silvi ada nggak sih yang mau disampaikan untuk kepada BP 223 atau Maba 24 dan Maba selanjutnya nih Kak? Oke, mungkin untuk maba selanjutnya itu yang baru mau masuk ke dalam dunia perkuliahan itu mungkin nikmati momennya sih. Karena jujur di dunia perkuliahan ini sangat berbeda dengan SMA atau bahkan SMP. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di dalam dunia perkuliahan itu saran aku nikmati momennya sih. Karena dari zaman SMA atau zaman SMP itu sangat berbeda dengan zaman perkuliahan. Karena dengan kita ketemu banyak orang, dengan kita ketemu beberapa macam sifat, jadi itu benar-benar benar-benar pelajaran yang nggak kita dapetin di mana-mana gitu. Dan juga jangan takut salah karena dari kesalahan itulah yang bikin kita belajar untuk lebih baik lagi gitu.
Terus juga yang terakhir itu jaga hubungan sama teman, sama senior, sama alumni, dosen, atau networking lainnya karena itu yang dibutuhin nanti di dalam dunia kerja gitu. Eh, dan yang terakhir tuh ya yang seperti aku bilang tadi, jangan lupa beri apresiasi hal sekecil apapun kepada diri kita sendiri biar enjoy gitu, nikmatin perkuliahan yang berat ini. Nah, betul yang disampaikan oleh Kak Sylvie, teman-teman. Eh, kayak kita tuh kayak saling apa ya, jaga komunikasi sesama dosen, cutting ataupun teman dari kita, karena mereka tuh lah yang akan membantu kita dalam kayak membantu kayak dunia pekerjaan itu nih, teman-teman. Nah, baiklah langsung ke BP 24, itu kira-kira apa sih planningnya untuk selanjutnya nih? Kalau aku sih di akademi aku akan tinggalkan nilai aku sih, terus manajemen waktu aku, terus aku di kelas juga terus mengembangkan diri aku juga. Terus kayak keseimbangan hidup, terus kelola stres, quality time, terus olahraga dan kesehatan. Nah, kalau dari Silvani itu kayak kita tuh karena baru ya, kayak kita tuh harus kayak mengembangkan diri kita di kayak suasana baru di dunia perkuliahan, kayak dekat lagi sama dosen atau teman, kayak saling akrab gitu. Baiklah, itu saja podcast kali ini. Jangan lupa tungguin episode selanjutnya di Accounting Podcast, karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi nih, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sylvie dan Kak Silvani yang telah bersama kita pada sore hari ini. Dan tentunya selalu di Accounting Podcast, Suaranya akuntansi. Dadah.